Baik jamaah sekalian, kita awali majlis ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على محمد إمام المرسلين قائد المجاهدين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تمسك بسنته ومن دعا بدعوته ومن جاهد في سبيله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Jamaah subuh yang dicintai Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki hari kelima yang berpuasa dari hari Selasa dan hari keenam yang berpuasa dari hari Senin. Yang jelas tidak ada yang berpuasa dari hari Rabu. Kita juga bersyukur 5 hari puasa ini tantangannya tidak terlalu berat karena cuacanya adem. Rasa-rasanya baru sebentar udah mau maghrib lagi, Masya Allah. Jamaah sekalian, ada satu pertanyaan. Pertanyaan ini kalau Ramadan begini saya ingat Allah yarham Kiai Haji Khairu Yunus. Pertanyaan beliau itu begini: apa yang kau cari di bulan Ramadan? Itu. Kalau cuma takjil, ya datang di masjid pasti ada. Betul? Apa yang kau cari di bulan Ramadan? THR? Rasa-rasanya kalau udah jadi orang Jepang, jelema pensiunan, udah nggak ada THR lagi. Kira-kira ente lah yang mewakili seluruh jamaah ini. Kalau ente salah, semua jadi salah pokoknya. Apa yang Pak Haji cari di bulan Ramadan ini? Kenikmatan. Ini baru jawaban agak spektakuler ini. Karena bagi beliau hidup ternikmat itu di bulan Ramadan. Takbir. Gus ini jarang jawabannya ini, Masya Allah. Kenapa beliau gini? Karena memang ini sohibul masjid. Masya Allah. Gitu. Antum yang satu-satunya lagi duduk sekarang ini, ya Masya Allah. Apa yang antum cari di bulan Ramadan? Ana ingin jawaban dari hati ya. Kalau tadi jawabannya jelas ini. Apa yang antum cari di Ramadan ini? Silaturahim. Masya Allah. Iya. Biasanya orang tuh pingin silaturahim tuh kalau lebaran ya. Antum di bulan Ramadan, Masya Allah, antum pingin silaturahim dengan al-malaikatil muqarrabin. Antum pingin bersilaturahim dengan para malaikat
yang dekat dengan kita semua. Masya Allah. Ini jawaban orang ahli hidayah beda-beda. Masya Allah. Antum nih ya agak mudah sedikit. Dikit. Masya Allah. Antum apa yang antum cari di bulan Ramadan? Peningkatan amal supaya nanti dapat Lailatul Qadar. Masya Allah. Wajarlah karena masih muda Ji. Ya Masya Allah. Kalau kita lihat orang muda, bagaimana cara menilainya? Dosanya masih dikit. Masya Allah. Kalau kita lihat yang sudah sepuh, pahalanya sangat banyak. Jangan dibalik. Ya, kalau dibalik lihat yang kecil, ente mah pahalanya dikit, Masya Allah. Tapi kalau lihat yang tua, waduh gede nih dosanya, Masya Allah. Jamaah sekalian, mari kita lihat struktur. Wah, udah kayak orang teknik aja nih. Struktur ibadah di bulan Ramadan. Ramadan itu Nabi sebut dengan istilah Syahrus Siyam. Yang kedua Sahrul Qiyam. Yang ketiga Syahrul Quran. Yang keempat Syahrul Jihad. Nggak ada Syahrul Gunawan, nggak ada. Ya, nggak terpilih lagi dia, Masya Allah. Nah jamaah sekalian yang dicintai Allah, mari kita lihat penamaan Syahrus Siyam karena di Ramadan ada puasa wajib, namanya Saum Ramadan. Syahrul Qiyam karena cuma di Ramadan ada yang namanya Qiyamu Ramadan. Apa itu namanya? Taraweh. Kemudian apalagi? Syahrul Quran karena memang Ramadan itu diturunkan di bulan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Jihad, hampir sebagian perang itu dikomandoi di bulan Ramadan. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Tapi ada satu hal yang mungkin ini merubah apa yang kau cari di bulan Ramadan ini. Apa itu? Kalau baca teks tentang Ramadan, kita akan mendapati satu muara. Hampir semua ibadah kalau kita lakukan di bulan Ramadan, Nabi menjanjikan dengan satu kalimat. Apa itu? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nabi itu yang Nabi janjikan pada kita umatnya, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Punya dosa enggak? Yang bilang punya itu terlalu sombong. Banyak. Betul? Masya Allah. Kita ini terlihat baik. Kita ini terlihat baik. Sebenarnya bukan kita baik-baik kali. Kita ini terlihat baik karena Allah nutupin aib kita. Kalau dibuka video tentang kita, nggak ada orang mau berkawan dengan kita, Pak. Makanya kenapa Rasulullah SAW, coba kita lihat struktur ibadah Ramadan. Nabi mulai dari subuh ke maghrib. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasanya dari subuh sampai maghrib. Berikutnya Isya, masuk Isya sampai selesai imam beres. Jangan coba-coba beristihad, Ustadz saya witir di rumah, rugi. Karena orang yang mendatangi imam sampai dengan imam selesai, maka dia dapat pahala sholat semalam penuh. Antum gak akan kuat sholat satu malam penuh, gak akan kuat. Tapi antum datang Isya sampai imam berdiri selesai witir, maka antum dapat pahala semalam penuh. Tapi apa kata Nabi? Man qama lailata Ramadan, siapa yang berdiri menghidupkan malam-malam Ramadan imanan wahtisaban,
ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Selesai Ustaz? Belum. Antum dari malam pertama sampai malam ke-20 banyak izin, banyak meeting, banyak rapat di perjalanan, maka Allah siapkan yang ketiga. Sama redaksinya. Apa kata Nabi? Man qama Lailatul Qadar, siapa yang mendirikan malam-malam Lailatul Qadar 10 hari terakhir, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Coba lihat, semuanya bermuara pada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berkata, orang yang paling celaka, nauzubillah min zalik, Ramadan tapi celaka. Orang yang paling celaka hidup di bulan Ramadan, umurnya sampai Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan. Nauzubillah min zalik. Makanya kalau orientasi seperti ini tanda cinta Rasul pada kita. Rasul tak menginginkan yang lain di bulan Ramadan ini. Teori kesehatan kejiwaan iya benar itu. Tapi yang paling Nabi inginkan pada kita umatnya di bulan Ramadan ini adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita umatnya. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Tersusun rapi ibadah ini Pak, tak ada diharapkan kecuali Allah ampuni dosa umatnya. Masya Allah. Mari kita lihat contoh orang-orang yang pernah berbuat dosa. Menarik. Mencontoh orang yang pernah berbuat dosa. Pak, kalau dengar materi ini jangan lihat orang lain ya. Tengok dirimu. Tengok diri kita. Karena kalau sampai ada satu dosa Pak tidak terampuni, jangan Bapak bayangkan Bapak aman. Enggak Pak. Nauzubillah. Enggak aman kita. Bagaimana mungkin kita akan merasa aman Pak? Sementara Allah menjanjikan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kalau baik sekecil apapun ada balasannya. Tapi kalau buruk dosa sekecil apapun ada balasannya. Bukankah Nabi SAW berdoa kepada Allah ketika pamannya wafat, tidak mengucapkan syahadat? Apa kata Nabi? Ya Allah, jadikanlah pamanku orang yang paling ringan kau hukum di neraka. Abu Thalib itu manusia paling ringan hukumannya di neraka. Apa hukumannya? Dipakaikan bakiak dari sandal jepit, otaknya mendidih. Antum bukan Abu Thalib, betul antum beriman. Tapi jangan menganggap remeh satu dosa kecuali kita mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ambil contoh orang-orang yang berdosa. Bagaimana cara Allah memandang orang-orang berdosa? Menarik. Ada ungkapan para ulama, kasih sayang Allah lebih besar dari murkanya. Betul. Kasih sayang Allah lebih besar dari murkanya. Kita akan bacakan ayatnya dulu, baru nanti kita lihat siapa orang yang kena ayat ini. Yang pegang Quran boleh lihat. Nama suratnya Az-Zumar. Surat ke 39. Surat 39. Yang pegang HP boleh buka. HP yang tidak ada Qur'annya berarti HP mu'alaf. Ya, Masya Allah. TikTok ada, Quran nggak ada. Aduh,
Hancur deh antum ini, Masya Allah. Tolong, Quran surat Az-Zumar surat 39, buka halaman 464, pas ain 464. Nama suratnya Az-Zumar. Nama suratnya Az-Zumar. Ayat 53. Ayat 53, pas ain, tengah-tengah pas. Nama suratnya Az-Zumar, urutan suratnya 39. Ayatnya Az-Zumar ayat 53. Ya, kita baca sama-sama, biar pahalanya sama dapatnya. Tidak Ustadz ulangi, bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Ya Pak Anton, mana mic-nya? Gak ada santri ya, biasa ada. Pak Agus udah sahur belum? Perhatikan ayat ini baik-baik Pak. Kalau bisa catat. Kalau ada teman yang kelihatan Bapak, kadang-kadang masjid itu Pak jadi tempat mahal, tempat asing, tempat eksklusif. Ayat ini menerjemahkan siapapun Anda layak datang di masjid ini kalau baca ayat ini. Karena ayat ini perintah kepada Nabi, qul, katakanlah ya Muhammad, ya ibadi, berdosakah kamu? Salahkah kamu? Siapapun kamu, statusnya hamba Allah. Apa kata Allah? Allah tidak menyebut wahai para pendosa, tidak. Tapi Allah sebut dengan kalimat alladzina asrafu ala anfusihim. Wahai orang-orang yang melampaui batas terhadap diri mereka. Masya Allah. Ya, Bapak-bapak, sebagian ulama tafsir menghubungkan ayat ini dengan satu peristiwa pasca perang Uhud. Di perang Uhud itu ada satu kejadian yang paling menyakitkan Nabi. Bukan Nabi terluka, tapi dia mendapati jasad paman tercinta Hamzah bin Abdul Muthalib wafat. Tidak cuma wafat, dia menemukan tombak menembus dada Hamzah bin Abdul Muthalib. Tidak cuma dada menembus, tombak menembus dada, tapi dia melihat tubuh Hamzah rusak. Kenapa? Dadanya bolong, jantungnya tidak ada. Masya Allah. Siapa pelakunya? Nama pelakunya Wahsi. Budak ini bukan berarti anak kecil ya. Seorang budak, orang Habasyah, hitam, tinggi, ramping. Cuma dia punya kemampuan melempar lembing. Kenapa dia membunuh Hamzah? Dia dibayar oleh Hindun. Tahu Hindun? Istrinya Abu Sufyan. Kenapa tega begitu? Karena pada perang Badar, Hindun itu bapaknya tewas. 2 saudara laki-lakinya tewas.
Ternyata perempuan tuh dendamnya lebih kuat dari kita. Dia membayar Wahsy, tugasnya membunuh Nabi. Tapi Nabi di sekelilingnya banyak sahabat. Maka dia memilih Hamzah. Sayangnya dia membunuh Hamzah tidak duel satu lawan satu. Kenapa? Beresiko, karena Hamzah singa padang pasir. Selama Hamzah masih hidup, Umar tuh berpikir 2 kali mengganggu Nabi. Itulah kedudukan Hamzah. Makanya Nabi menyebut Sayyidus Suhada, tuannya, majikannya para syuhada. Hamzah syahid seperti itu, dan Nabi SAW sedihnya luar biasa. Sampai Wahsy masuk Islam, Pak. Kalau ketemu Nabi, apa kata Nabi? Jangan dekat-dekatkan wajahmu kepadaku. Masya Allah. Sahih. Karena perbuatannya luar biasa. Imbalannya dapat. Wahsy dibebaskan dari budak, diberikan harta, dia berubah menjadi orang kaya baru. Tetapi Wahsy tidak bisa tenang. Kenapa? Orang-orang Arab mengecamnya. Kata orang Arab, kau curang membunuh Hamzah. Ternyata dalam perang Arab tuh yang dijunjung kesatria. Terbunuh atau membunuh bangga. Kenapa? Karena perang itu menghalalkan membunuh. Orang Arab menjunjung itu. Tapi tidak boleh membunuh dari belakang. Kalau membunuh berhadapan, yang meninggal bangga. Mati dalam medan perang, dibunuh oleh seorang kesatria. Begitu pula orang membunuh. Makanya dalam ayat perang itu kan, yuqatiluna wa yuqtalun, mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dalam Taurat, Injil, Al-Quran. Perang menghalalkan orang membunuh. Tapi Wahsy melakukannya dengan cara curang. Kemanapun dia pergi orang bilang curang. Kemanapun dia pergi orang bilang curang. Ternyata curang itu di mana-mana ada. Ya, di perang pun ternyata ada. Jadi wajar. Karena Wahsy tidak tenang, Pak. Cuma Wahsy dibilang curang tuh respon. Ada juga yang dibilang curang, muka tebal. Masya Allah. Kelihatan Ustadz belum move on ya, Masya Allah. Ini bukan masalah move on ini, akhi. Curang itu tidak boleh kita terima. Karena curang itu lebih dari sebuah kejahatan. Apa yang terjadi bapak-bapak? Ya, Nabi SAW sangat bersedih. Wahsy walaupun dia bebas, punya rumah, punya harta, nggak bisa bergaul dia. Akhirnya dia datang ke seorang yang paling bijak di Quraisy. Bantulah saya. Kenapa? Saya nggak bisa pergi kemana-mana. Orang bilang saya curang. Kata orang bijak itu, kau pergilah ke Madinah, temuin Muhammad, masuk Islam. Kenapa? Pasti kau diterima dan dimaafkan. Wahsy tidak menerima usulan ini. Kata Wahsy, kalau ketemu langsung Muhammad di Madinah, kalau tidak, habis saya digebukin. Masya Allah. Karena kecurangan Wahsy ini sudah menyebar ke seluruh jazirah. Perbuatannya itu luar biasa. Apa yang terjadi, Pak? Dia minta tolong orang bijak tadi itu. Bisakah kau bantu aku? Apa? Tolong tuliskan surat ke Muhammad. Apa? Tulis aja surat dari Wahsy. Bagaimana pendapatmu jika aku masuk Islam ya Muhammad? Ditulislah surat itu. Sampai ke tangan Nabi. Nabi baca suratnya. Nabi tidak jawab. Kenapa? Nabi tahu dia ingin masuk Islam. Niatnya cari aman.
Apa yang terjadi, Pak? Lihat, bayangkan ini. Ayat yang barusan kita baca itu adalah ayat yang menegur Nabi. Kata Allah, "Qul," katakanlah ya Muhammad, seperti Allah menyuruh Nabi membalas surat itu. "Ya ibadi," tukang curang, apakah dia hamba Allah? Kayaknya antum nggak mau jawab ya, Masya Allah. Tukang curang, apakah dia hamba Allah? Kelihatan antum belum move on. Tukang curang, apakah dia hamba Allah? Hamba Allah. Ini agak dipaksa-paksakan ya, Masya Allah. Siapapun pendosa, apapun kesalahanmu, statusmu hamba Allah. Kata Allah, "Ya ibadi," dosa apapun kamu, engkau hambaku. Cuma Allah tidak menyebut wahai para pendosa, wahai tukang curang, tidak. Allah menyebut sifat mereka dengan kalimat alladzina asrafu ala anfusihim, orang-orang yang telah melampaui batas terhadap diri mereka. Apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah, jangan kau berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa Ustaz? Lihat ayat ini yang paling kuat, Pak. Ini yang saya bilang boleh kirim ke semua orang. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguh Allah mengampuni dosa semuanya. Ini yang paling enak, Pak. Ayo Pak, kita beri motivasi setiap orang, Pak. Anda pantas, siapapun Anda pantas datang ke masjid ini. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguh Allah mengampuni dosa semuanya. Allah, kalau pingin masjid ini penuh, Pak, rasa-rasanya spanduk paling pantas itu, Pak. Allah mengampuni dosa semuanya. Kadang-kadang ada orang tuh tatoan lah, apalah. Aduh Ustaz, terlalu suci masjid Ustaz itu untuk diri saya. Insya Allah, antum samperin, bawa dia ke sini, samperin. Kalau antum datang ke Masjid Al-Hidayah dengan jubah, dengan peci biasa. Tapi kalau ada yang tatoan, jangan suruh pakai lengan panjang, biasa aja lengan pendek. Datang di sini, wah itu keren akhirnya. Kalau perlu ada 3-4 orang duduk di pojok-pojok, insya Allah 2 di atas, diem anak-anak, insya Allah nggak ada yang ribut. Tatonya naga lagi, Masya Allah. Masih muda naga, udah tua cacing, Masya Allah. Bapak-bapak, ketika ayat ini ditulis oleh Nabi, dikirimkan, dibacakan, oh betapa senangnya Wahsy. Berarti ada peluang ini, saya bisa diampuni dosa. Nah, ini awal sejarah Wahsy masuk Islam. Satu lagi, Wahsy minta kepada orang bijak ini, tulis lagi 1 surat. Ini terakhir, saya nggak akan minta tolong lagi. Apa? Tanyakan pada Muhammad, bagaimana cara Allah mengampuni dosa orang yang berdosa seperti saya ini? Orang bijak kagum. Baik, tulis, ya Muhammad, bagaimana Allah mengampuni dosa si Wahsy? Masya Allah. Bapak-bapak, mari kita lihat jawabannya. Buka Quran. 2 ayat surat ini, Pak, penting. Ya, kalau Bapak pingin berorientasi dapat ampunan, belajarlah dari seorang pendosa seperti Wahsy sampai dia masuk Islam. Quran surat 25. Quran surat 25. Nama suratnya Al-Furqan. Nama suratnya Al-Furqan, ayat 70-71. Surat Al-Furqan ayat 70-71, halaman 366.
halaman 366, nama suratnya Al-Furqan, ayat 70-71. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Kecuali orang-orang yang bertobat dari beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Shadaqallahu aladzim. Pak, boleh broadcast surat ini ke semua orang termasuk non-muslim, biar mereka tahu bagaimana Islam menerima seorang pendosa, bagaimana Islam merubah seorang yang bersalah itu. Apa kata Allah? Illa man taba, kecuali orangnya mau tobat. Lihat, tobat itu Pak duluan. Apa taubat? Nyesal. Apa taubat? Taba yatubu taubatan, bimakna ar-ruju'. Apa itu Ustaz? Dia sadar kembali kepada Allah. Antum coba perhatikan. Selesai solat Pak, selesai solat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Imam baca apa Pak? Astaghfirullah. Emang imam habis mabuk? Habis sholat saja, ibadah paling dekat manusia dengan Tuhannya, sholat. Ternyata habis sholat, bacaan pertama yang dicontohkan oleh Nabi adalah istighfar. Masya Allah. Kalau orang taubat Pak, wa amana, motivasinya iman, tidak cukup dengan iman, wa amila amalan solihah, dia tunjukkan progres amal soleh. Apa yang Allah berikan? Yubaddil, Allah robah, Allah tukar kesalahan yang pernah dia buat, Allah tukar dengan kebaikan. Bapak-bapak perhatikan baik-baik. Ketika ayat ini turun Pak, Umar bin Khattab baru bisa mengangkat mukanya kalau berhadapan dengan sahabat-sahabat utama. Ingat, Umar itu mu'alaf, dia masuk Islam belakangan. Umar bin Khattab, Ammar bin As, Khalid bin Walid, itu masuk Islam belakangan Pak. Berdosa dulu mereka, bukan orang suci. Tapi ketika ayat ini turun, Umar sebelum ayat ini turun Pak, kalau ketemu Abu Bakar tuh minder. Kenapa? Kebayang bagaimana dia ngejahatin budaknya Abu Bakar. Kebayang bagaimana dia, Masya Allah. Makanya kalau dia berwudu, antara air wudu dengan air mata itu Pak, nyampur. Ya, Utsman pernah mendapati Umar lagi berwudu nangis. Kata Utsman, "Limadza tabki?" Kenapa kau nangis Umar? Nggak kuat dia melihat, mengangkat wajah kemudian menjawab. Kenapa? Dia merasa dia berdosa. Tapi ketika ayat ini turun Pak, coba lihat, illa man taba, kecuali kau sadar, kau tobat, wa amana, motivasimu iman, wa amila amalan solihah, dan kau mulai buktikan dengan amal soleh. Orang kalau tobat datang ke masjid, itu berarti dia tunjukkan dia beramal soleh Pak. Faulaika yubaddil, bukan dihapus dosanya, bukan diampuni saja dosanya, tapi kesalahan yang pernah dia lakukan Allah tukar jadi kebaikan. Adakah Tuhan yang lebih baik dari Allah? Ada. Motivasi temanmu, ya.
Pak, sepekan ini Pak, Bapak lihat besok mulai Senin akan berkurang jamaah. Karena kata Allah yarham Pak Khairi Yunus, Ramadan itu 6 siklusnya, diulang-ulang oleh orang Indonesia. Apa tuh 6 siklus Indonesia Ramadan? Enam siklus Ramadan. 1, pekan pertama masjid mushola penuh, rata-rata DKM pasang tenda. Apakah tendanya masih berguna sekarang? Udah enggak Ustadz, Masya Allah. Paling buat parkir motor Ustadz, Masya Allah. Tadinya tenda itu untuk nampung jamaah sholat. Sekarang Pak buat taruh motor Pak, Masya Allah. Hujan soalnya. Lihat Pak, pekan pertama masjid penuh, pekan kedua restoran penuh. Kenapa? Bukber. Saya bukan anti restoran Pak, tapi luar biasa berkahnya Pak, penuh. Bapak sekarang kalau mau buka puasa nanti sore, ini hari Sabtu bawa keluarga, langsung ke Saung Kuring gak diterima Pak. Ditanya, Bapak udah reservasi? Belum. Memang gak boleh? Maaf Pak, tempatnya penuh. Penuh Pak. Pekan ketiga apa yang penuh? Mall, pasar. Buat apa? Persiapan Ustadz. Pekan keempat apa yang penuh? Tol, apalagi bandara, apalagi kereta, pelabuhan. Masya Allah, pulang kampung. Pekan kelima apa yang penuh saat lebaran? Kebun binatang. Nengok uaknya di situ, Masya Allah. Itu emang Khairul Yunus itu luar biasa kiai itu. Nah, setelah pulang kampung, pekan ke-6 apa yang penuh? Puskes, klinik, rumah sakit, mencret, darah tinggi, asam urat. Masya Allah, makan tuh opor. Ya Allah. Bapak-bapak, jangan bikin Nabi menangis. Kalau Nabi buat struktur Ramadan itu berorientasi ampunan Pak, coba Pak, kita upayakan Ramadan kali ini Pak, ajak semua orang yang merasa punya salah, yang merasa punya dosa. Memang pertama sekali orang tobat itu harus merasa punya salah dulu. Nggak mungkin orang tobat, apalagi yang curang itu, kalau dia tidak merasa curang, itu yang bikin susah. Takbir! Kelihatan mana pendukungnya, Masya Allah. Susah Pak, taubat itu Pak, itu kalau merasa salah. Betul. Kalau tidak merasa salah, susah. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak, tadi sudah kita lihat contoh bagaimana seorang Wahsy. Wahsy ini Pak, akhirnya masuk Islam dan ikut perang luar biasa. Allah mengapresiasi dan dia gugur syahid ketika akan dimakamkan jenazah Wahsy. Ya Rasulullah, Wahsy syahid. Rasulullah tersenyum. Tapi kata Nabi, jangan kalian dekat-dekatkan wajahnya kepadaku. Karena namanya trauma itu teringat. Makanya mohon maaf Bapak. Ustadz, kalau sampai Nabi berkata, orang yang paling celaka itu adalah orang yang tidak dapat ampunan. Memang ada Ustadz, orang yang tidak dapat ampunan di bulan Ramadan. Ada Pak, ada. Ya. Siapa mereka? Bapak-bapak, sebelum kita lanjutkan siapa orang-orang yang tidak dapat ampunan, insya Allah nanti akan ada kajian. Kalau tidak salah saya punya jadwal, ada satu kajian zuhur. Ya, nanti insya Allah kita bahas di situ insya Allah. Sekarang Ustadz ingin menuntaskan dulu contoh orang-orang yang berdosa, orang yang salah, supaya kita bisa ambil. Sekali lagi Ustadz ulangi, kita ini terlihat baik, bukan berarti kita baik-baik benar aja. Kita ini terlihat baik hanya karena Allah lagi menutup aurat kita.
Mari kita lihat berikutnya. Kalau tadi Wahsy yang hidup di masa Nabi, karena dia bertobat masuk Islam, kategorinya sahabat karena hidup dengan Nabi. Sekarang berikutnya kita akan lihat, kita naikin lagi kualitasnya. Tidak pernah bersalah, tidak pernah berbuat keliru, statusnya Nabi Allah. Tapi kemudian akhirnya terjadilah kasusnya. Apa itu? Ketika dia marah meninggalkan umatnya. Siapa dia? Nabi Allah Yunus alaihissalam. Nama panggilannya Zunnun. Zunnun, penghuni perut ikan. Bapak-bapak, mari kita lihat nama suratnya Al-Anbiya, surat ke-21. Surat 21 halaman 329. Halaman 329. Halaman 329, nama suratnya Al-Anbiya, ayat 87 88. Ayat 87 88. Udah ya, dapat ya? Mari kita lihat Nabi Yunus alaihissalam. Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 87 88. Kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fazanna an lan naqdira alayhi fanada fi zulumati an la ilaha illa anta La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Terus maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Bapak-bapak, perhatikan baik-baik. Di ayat yang lain sampai Allah berkata begini, sekiranya dia Yunus tidak bertasbih kepada kami, maka kami biarkan dia dalam perut ikan itu sampai hari berbangkit. Bapak-bapak yang punya masalahnya udah bertahun-tahun gak selesai-selesai, back to tasbih Nabi Yunus. Masalah itu seperti gelap, Pak, kayak nggak ada pintu. Cara pertama mengatasi masalah, Pak, bukan tanya sini tanya situ, ngakuin dulu. Apa itu? La ilaha illa anta, balik ke tauhid. Baru kedua, subhanaka. Apa arti subhanaka? Engkau tidak salah dengan keadaanku ini ya Allah. Engkau tidak salah, engkau tidak lupa, engkau tidak lalai, engkau tidak mungkin keliru, engkau tidak mungkin lupa, engkau gitu bahasanya. Baru yang ketiga, inni kuntu minadh dhalimin. Akulah yang salah, akulah yang zolim, akulah yang keliru, akulah yang berdosa. Aku, Pak, taubat. Itulah sebabnya paling enak tuh kalau ada anggota aja di antara apa kayak itu ya, satu aja yang terpanggil. Kemarin kan sudah ada yang ngaku-ngaku ya itu ya, Masya Allah.
Ini kalau level nasional ada yang ngaku aja satu, waduh, masya Allah, kayaknya perlu dia belajar Nabi Yunus deh ini, masya Allah. Ini kalau ini kan berasal pengakuan. Yang Allah nilai dari Nabi Yunus itu adalah kesadarannya, ngakunya. Salah boleh pak. Di kita ini kenapa suami istri berantem? Karena udah salah nggak ngaku, betul? Sebab kalau kita ngaku lebih ribut lagi, Ustaz. Masya Allah. Karena bini itu bukan berarti kalau kita ngaku dia kemudian maafin, enggak. Malah dia ngomong, akhirnya kan ngaku kan lah. Beda dengan Allah, kalau kita ngaku bersalah diampuni. Kalau bini kita ngaku, selesai. Masya Allah. Ibu-ibu nggak ada ini? Hah? Ada? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pak Anton yang salah ini, masya Allah. Jadi bapak-bapak, taubat itu butuh pengakuan pak. Gak mungkin orang taubat gak ngaku, butuh pengakuan. Jadi bapak-bapak, Ramadan ini pak, kalau bisa pak, tolong pak, perbanyak. Kalau bapak ngaji udah, aduh Ustaz, udah itu aja, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ustaz, jelang dikit nih, udah sahur, udah apa, antum nggak baca Quran lagi, nggak sholat, udah Ustaz, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ulang-ulang. Yang terakhir, Ustaz, gimana kalau yang salah itu pasangan? Bini salah, laki salah. Antum balik ke surat ini. Nama suratnya Al-A'raf, surat ke-7, ayatnya 23. Surat ke-7, surat Al-A'raf, ayat 23. Halaman 153. Halaman 153. Nama suratnya Al-A'raf, ayat 23. Inilah doa paling lama, doa paling tua dalam sejarah manusia. Kalau ditanya doa pertama manusia apa? Inilah doa pertama manusia. Ya. Doa dilakukan oleh nenek moyang kita. Tinggalnya bukan di Bukit Cimanggu, tinggalnya di surga. Bukit Cimanggu masih banjir. Kalau sore macet. Kenapa? Yang jualan lebih banyak yang dia belanja. Pak, lihat doanya. Mari kita sama-sama baca doa ini, Pak. Dua-duanya, makanya bahasanya kola. Pakai alif karena dua. Kalau satu kola, dua kola. Kalau banyak orang kolu. Kalau maghrib yang ada kacang hijau, pisang, apa namanya? Allah, antum memang ingatnya maghrib aja, masya Allah, masya Allah. Rasa-rasanya sampai hari semalam belum pernah buka pakai kolak ya, masya Allah. Ya ini kondisinya begini, jadi hindari santan. Kita baca doa ini, nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Antum tuh kalau lagi dengan istri, ya baca doa ini, usahakan baca, karena kita tidak pernah tahu. Apakah kita yang zolim, istri yang zolim, bini yang zolim, atau perempuan itu yang zolim? Banyak amat dia zolim, masya Allah. Pokoknya baca deh, ya masya Allah gitu ya. Apa doanya? Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Bapak-bapak, sebelum kita nanti sholat syarab, Ustadz usul, jangan lewatkan satu hari di Ramadan kecuali antum tarik tangan istri. Udah, kita doa dulu. Doa ini Pak, kita tidak pernah tahu apakah kita menzolimi anak kita, apakah kita menzolimi mertua kita, menzolimi adik ipar kita. Kadang-kadang kita nih, karena memang derajat suami, kita pingin semuanya istri berbakti kepada kita. Kita lupa membahagiakan orang-orang yang dicintai oleh istri. Cobalah Pak, doa ini luar biasa Pak. Kalau tadi Yunus itu dimulai pengakuan, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah tidak mungkin keliru, Allah tidak mungkin lalai, Allah tidak mungkin lupa. Baru dia mengakui apa itu? Dialah yang salah. Kalau ini langsung Pak, Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, sungguh kami mengakui telah menzolimi diri kami. Wa illam taghfir lana, jika tidak Engkau ampuni kami, tidak cukup ampunan, wa tarhamna, dan kasihani kami, lanakunanna minal khasirin. Kalau ada ibu-ibu di belakang, kalau suami lupa Bu, ibulah yang baca doa ini Bu. Karena memang sejarahnya doa ini muncul gara-gara ibu. Sebenarnya Nabi Adam itu menolak. Setan berapa kali goda? Enggak. Bahkan setan datang ke Hawa, beritahu Adam, kalau kalian makan buah ini kalian kekal. Kata Adam, tidak. Akhirnya Hawa berkata, "Bang, kan yang dilarang cuma makan Bang, mendekat. Wala taqraba hadhihi syajarah." Jangan mendekati pohon. Kan yang dilarang mendekati Bang, kalau makan kagak kali. Itulah godaan para bini, insyaallah. Itu jangan tergoda, insyaallah. Tapi ini luar biasa doa ini. Doa paling tua dalam sejarah manusia. Ramadan ini Pak, Bapak nggak usah cari macam-macam deh. Minta ampun. Saya kenapa mengangkat tema ini Pak? Saya berharap semua anak bangsa, nggak peduli siapa dia, mau menang kek, merasa menang kek, yang kalah kek, merasa kalah kek, Pak, berdoalah, mohon ampunan. Karena kalau negeri kita ini dapat ampunan Pak, waduh, berikutnya kita lihat akan ada rizki yang tidak disangka-sangka dari berbagai arah. Mohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Nabi menang pun Futu Makkah, ayat yang turun, idza jaa, apabila telah datang kemenangan dari Allah, pertolongan dari Allah, wa ra'aitan nas, kalian melihat manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Apa perintahnya? Fasabbi bihamdik, tasbih. Allah tidak keliru, Allah tidak salah, Allah tidak lupa. Bihamdik, pujilah Allah. Tapi perintah berikutnya, fastaghfir, taubatlah, mohon ampunlah, innahu kana tawwaba. Bapak-bapak, dua waktu yang paling penting kapan kita bertobat. Satu, indas sahur. Indas sahur. Wahum bil ashari yastaghfirun. Sahur itu Pak menjelang subuh. Kalau Bapak udah makan jam 4, masih ada waktu 10 menit, 5 menit Pak, jangan nyemil. Jangan apa Pak, udah selesai, udah istighfar aja Pak. Karena malaikat penjaga langit pagi dan siang berkumpul menunggu orang yang meminta ampun. Indah sahur, di waktu sahur. Yang kedua, mintalah ampun pada Allah Subhanahu wa taala pada setiap bainal adzanain, antara azan dan iqamah. Bapak datang di masjid, sudah sholat 2 rakaat, qobliyah subuh cuma 2. Setelah itu jangan tambah lagi sholat, nggak ada sholat yang lain. Fajar dan subuh itu sinonim, sama.
Kecuali bapak datang tahiyatul masjid baru kemudian qobliyah, itu sama. Tapi kalau sudah qobliyah, sudah tahiyatul masjid, nggak usah nambah pak, karena nggak ada itu. Berikutnya apa? Perbanyak istighfar, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi anak kita tuh begini-begini karena memang itu kasihan dosa kita. Ya Rab, jangan kau pikulkan dosaku pada anakku. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini kita semuanya, keluarga kita, anak-anak kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma ya Allah, inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, kami mengakui banyak kezaliman pada diri kami. Ada kezaliman ya Allah. Ampuni ya Allah. Mulut ini pernah kasar pada pasangan. Mulut ini pernah kasar pada anak-anak. Ya Allah, jangan kau jadikan ini ya Allah dosa yang sampai kau tunjukkan di akhir hidup kami ya Allah. Allahumma astur aurati wa amin rawatina. Ya Allah, tutuplah semua keburukan kami, kejahatan kami ya Allah, dan berikan rasa aman dengan Engkau menggantinya dengan kebaikan ya Allah. Ya Allah, jangan kau hukum putra putri kami, masa depannya ya Allah, jodohnya ya Allah, ilmunya ya Allah, ibadahnya ya Allah, karena dosa kami orang tuanya. Allahumma ya Allah, jangan kau tutup pintu rizki ya Allah, jangan kau sempitkan rizki kami ya Allah, karena dosa dan kezaliman kami ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni semua kezaliman kami, apa itu kezaliman pasangan kami ataupun kezaliman kami pada pasangan kami ya Allah. Ya Allah, jika Ramadan ini bulan terbaik tahun ini ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa pada orang tua kami ya Allah, sampai dia wafat kami tidak sanggup beri dia kebahagiaan ya Allah. Ya Rabb, dia wafat belum pergi haji ataupun umroh ya Allah, ampuni dia ya Allah. Ampuni jika sampai dia wafat pasangan kami kurang baik dengannya ya Allah. Ampuni dia ya Allah, jika sampai dia wafat dia tidak merasakan dari kami kebahagiaan ya Allah. Ya Rabb, jadikan setiap tadarus kami, taraweh kami, sedekah kami, taklim kami ya Allah, menjadi pahala yang mengalir kepada keduanya ya Allah. Allahumma ghafir lahu warham wa'afi wa'fu'an. Allahumma ghafir laha warham wa'afi wa'fu'an. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.